Mengenai kebijakan aturan larangan atraksi gajah tunggang, tanggapan terkait dengan kebijakan nasional tersebut bagaimana nih Pak? Ya, jadi kami sebagai lembaga konservasi ini punya organisasi namanya Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Ya. Jauh hari sebelum SK dari Dirjen Konservasi itu muncul, kami sudah diberitahu secara informal bahwa nanti per 1 Januari tahun 2026 se-Asia ini nanti tunggang gajah tidak diperbolehkan, karena waktu itu Asia itu diberi kesempatan sampai akhir tahun 2025 begitu, sehingga kami pun sebelum surat dari Dirjen keluar kami sudah mengantisipasi itu, sehingga kami internal, karena gajah kita ini ada 3, kita juga berpikir bagaimana satu tetap merawat gajah dengan baik, yang kedua ada program namanya kita berinteraksi dengan satwa. Nah, berinteraksi dengan satwa ini kita masukkan ke dalam program Animal Show. Jadi dalam Animal Show ini kita sehari 3 kali tayang begitu di kebun binatang. Dalam Animal Show itu salah satunya adalah ada komponen gajah di sana. Nah, gajah di situ di panggung itu tidak ditunggangi, tapi berinteraksi. Contoh berinteraksi itu nanti ada edukasi dari kiper, bagaimana dia duduk, terus kemudian kakinya diangkat untuk dibersihkan, kemudian nanti juga ada pengunjung yang masuk ke panggung dikasih karangan bunga seperti itu, dan belajar melukis. Kan gajah kita ini pintar melukis begitu. Kemudian nanti foto bersama, kemudian juga nanti ngelus-ngelus itu aman lah, tetap diawasi sama kipernya. Tapi kalau sebelumnya ada Pak atraksi gajah tunggang di Semarang Zoo ini? Ya, sudah dari dulu ada atraksi gajah tunggang. Nah, ketika ada kebijakan nasional yang melarang atraksi gajah tunggang ini, apa dampak langsung yang terasa bagi operasional kebun binatang? Atau Semarang Zoo sebenarnya tidak ini ya, tidak berdampak ya, karena sudah diganti dengan Animal Show. Jadi kalau dulu kan naik gajah kan memang ada biaya ya. Nah, sekarang diganti dengan Animal Show, foto bersama, ngasih karangan bunga, itu sepatu lah, tidak ada. Artinya atraksi gajah sebelumnya memang tidak menjadi bagian penting. Tidak menjadi bagian penting dalam pendapatan lembaga, begitu Pak ya? Ya, itu hanya sebagian saja. Jadi bukan pendapatan pokok. Lembaga konservasi ataupun tempat, kita kan lembaga konservasi, edukasi dan rekreasi. Jadi pendapatannya itu kan dari pengunjung yang yang kedua adalah dari tenan-tenan sama PKL itu. Jadi bukan dari atraksi satwanya yang menjadi komponen utama pendapatan begitu. Jadi ada pengganti, yaitu lebih kepada edukasi satwanya itu sendiri ya Pak ya. Salah satunya adalah gajah di dalamnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak minat dari pengunjung atau masyarakat untuk memahami terkait dengan edukasi satwa itu Pak? Ya, sampai sekarang antusiasnya tetap baik, apalagi hari Sabtu Minggu ya, karena pengunjung kan rata-rata Sabtu Minggu itu kan, kalau Sabtu 1.000 sampai 2.000 orang, kalau Minggu 3.000 pengunjung begitu. Show-nya juga 3 kali, cukup padat untuk ininya, untuk panggung Animal Show-nya begitu, karena di sana ada selain gajah itu tadi ada binturong, kemudian ada burung, kemudian juga ada ular dan lain-lain yang bisa diatraksikan gitu. Tadi kami berbincang dengan pemerhati satwa Indonesia Pak, mengharapkan itu adanya kesadaran moral dari masyarakat kita terhadap kesejahteraan satwa. Nah, mungkin melalui Taman Satwa Semarang ini atau Semarang Zoo ini kan sangat penting sekali ya. Konsepnya bagaimana sih Pak untuk meningkatkan kesadaran moral terkait dengan kehidupan satwa yang ada di kita ini Pak? Ya, Semarang Zoo ini kan BUMD punya pemerintah Kota Semarang sebagai lembaga konservasi, edukasi dan rekreasi. Jadi fungsi utamanya adalah konservasi. Nah, dalam program konservasi itu kami membuka seluas-luasnya program namanya donasi pakan. Jadi kalau masyarakat ada yang mau berdonasi pakan, secara langsung pakan kami kan rumput gajah nih. Setiap hari kan kita gajah kan 3. Nah, gajah 3 ini kan rumputnya juga lumayan banyak, minimal 800-an kilo. Nah, misalkan mau bantu rumput gajahnya boleh, kalau mau bantu uangnya juga boleh, mau langsung datang juga boleh, masuk ke rekening kami juga boleh.
kan kita juga punya Instagram yang bisa langsung berkomunikasi untuk bisa mengkomen ataupun mau memberi sumbangan. Kemudian juga ikut berkampanye bahwa di Semarang Zoo ini sudah tidak bergudang gajah, tapi sudah menjadi tunjukkan ini masuk bagi yang masuk. Kami juga menerima hibah, walaupun misalkan hibah itu juga bisa uang maupun bisa barang, semen, pasir, gitu, untuk bagi kandang gajah kita, gitu juga boleh perusahaan-perusahaan membantu. Jadi prinsipnya yang bisa membantu gajah baik langsung maupun tidak langsung ya obat-obatan juga bisa. Karena disitulah artinya Pak ya, kesadaran moral itu dari masyarakat juga diundang untuk bisa memperhatikan hal ini ya. Baik, iya. Pak Bimo, kita terima dulu pendengar Pak ya. Ada Pak Ramli di Aceh. Selamat pagi Pak Ramli. Selamat pagi Bu Rudi. Iya Pak Ramli, silakan. Ada Pak Bimo Wahyu Widodo. Beliau adalah Direktur PT Taman Satwa Semarang atau Semarang Zoo. Apa yang mau disampaikan Pak Ramli? Ya, saya sangat perhatian sama gajah tuh kan. Kalau di Aceh ini paling banyak gajah Bu Rudi. Nomor satu banyak di Aceh lah kalau gajah. Cuma sekarang kasihan dia nggak ada makanan lagi di hutan, udah habis tanam sawit kan. Itulah dia maka menyerang orang-orang kadang-kadang di Aceh. Kebun-kebun orang dirusahi semua. Karena dia lapar kan. Ya pemerintah gajah itu kan maunya kan bikinlah hutan macam ditelan. Jadi dia bisa dilindungi. Ini bukan dilindungi, tempat liar. Oke Pak. Itu aja Bang Rudi. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramli. Baik, kembali ke Pak Bimo. Tadi kan mengatakan bahwa partisipasi masyarakat untuk bisa membantu. Sampai sejauh ini seperti apa Pak antusiasme masyarakat untuk memperhatikan kesejahteraan satwa terutama gajah ini Pak? Ya, kalau sampai sekarang ini umum tidak khusus gajah, jadi memang ada juga yang membantu, misalkan transfer harga hamba Allah begitu untuk pakan satwa, tambahan begitu kami terima, jadi otomatis itu untuk satwa secara umum. Tapi kalau untuk khusus gajah itu kami ada salah satu dari foundation di Indonesia yang membantu. Tapi kalau masyarakat memang masih kurang. Tapi artinya sudah mulai ada peningkatan Pak ya dari kesadaran moral masyarakat melihat dari sisi kesejahteraan satwa yang ada ya. Iya, tiap bulan saya lihat di rekening koran kami itu ada namanya hamba Allah begitu. Untuk bantu satwa lah gitu. Otomatis ya kita gunakan. Karena itu kan pakan kan utama sama obat-obatan itu. Kalau mengomentari Pak Ramli Aceh, kami sebenarnya lahan kita ini kan 13 hektar. Kalau memang nanti pemerintah ataupun Perhimpunan Kebun Binatang maupun Kementerian Kehutanan Semarang ini dijadikan salah satu untuk pelestarian gajah, kami masih bisa menyediakan lahan maupun gajah kami kan tiga ini kan satu betina 2 jantan. Kalau mau ditambah betina 1 juga alhamdulillah nanti dibantu untuk kandangnya begitu sama biaya pakannya. Atau nanti gajahnya 2, yang jantannya kita keluarkan 1 juga bisa. Jadi prinsipnya sama-sama punya visi misi bahwa 50 tahun ke depan itu kan kalau bisa gajah itu masih ada begitu. Amin. Baik. Pak Bimo, terima kasih banyak ya Pak ya sudah berbincang bersama kami di kesempatan pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak Bimo.